Apa arti sukses menurut lu? Ada yang berpikir kalau sukses itu sama dengan kaya. Ada juga mereka yang mikir kalau sukses itu hubungannya sama jabatan. Tapi ada juga mereka yang merasa sukses itu sesederhana memberikan pengaruh positif di dunia. Setiap orang punya definisi sukses yang berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang pasti. Sukses itu nggak ada yang gampang dan nggak semudah membalikan telapak tangan. Dan hari ini gue mau share tentang salah satu cara pikir yang penting banget untuk kita adopsi untuk mencapai kesuksesan kita masing-masing, apapun itu artinya. Welcome to Animo Life. Di video kali ini, gue mau ngebahas tentang satu cara pikir orang-orang sukses yang membantu mereka mencapai kesuksesan mereka. Gue akan mulai dengan sebuah cerita. Pada tahun 1908, ada sebuah tim sepeda asal Inggris yang bernama Tim Sky. Tim ini cukup terkenal. Ya, terkenal. Bukan karena keberhasilannya, tapi karena keburukannya. Tim Sky dikenal sebagai salah satu tim sepeda paling buruk di dunia. Reputasi ini terbentuk setelah tim Sky berhasil memenangkan sebuah medali emas dalam karirnya selama 76 tahun. 76 tahun dan hanya satu medali emas. Sampai-sampai sebuah brand atau merek sepeda di Eropa yang cukup terkenal pada waktu itu melarang tim Sky untuk memakai sepeda mereka di kompetisi karena mereka takut orang-orang akan mencocokkan brand mereka dengan kegagalan dari tim Sky ini. Untungnya, pada tahun 2003, tim Sky bertemu dengan seorang pria bernama Dave Brailsford. Dave Brailsford adalah seseorang yang menarik karena memiliki latar belakang di dua bidang yang sangat berbeda. Dia adalah mantan atlet sepeda profesional sekaligus berhasil memegang gelar Master of Business Administration atau MBA. Di dalam studinya, Brailsford mempelajari sebuah teori bernama The Theory of Marginal Gains. Isi teorinya simpel banget. Intinya, di dalam sebuah bisnis, kalau kita berhasil mengembangkan beberapa aspek di dalam bisnis kita sebanyak 1% aja, bisnis kita akan mengalami perkembangan yang pesat. Kita bisa mengurangi modal sebanyak 1%, menaikkan sales sebanyak 1%, mengembangkan kualitas produk sebanyak 1%, dan masih banyak lagi pilihannya. Perkembangan 1% ini, kalau dikumpulkan dan diakumulasikan, akan menjadi perkembangan yang luar biasa. Nah, Brailsford pun tertarik untuk mencoba konsep ini ke dalam dunia sepeda. Tim Sky pun mulai mendesain ulang sadel sepeda mereka agar menjadi 1% lebih nyaman, merubah bahan pakaian yang dipakai para atletnya agar menjadi 1% lebih aerodinamis, mengganti ban sepedanya dengan ban yang 1% lebih ringan, bahkan hingga mengetes berbagai krim pijat hanya untuk mengetahui krim mana yang bisa memulihkan otot 1% lebih cepat. Brailsford mencoba memperbaiki bermacam-macam aspek yang nggak diperhatikan oleh tim sepeda lain, sebesar 1% aja. 5 tahun pun berlalu, tibalah saatnya untuk tim Sky berkompetisi di Olimpiade Beijing tahun 2008. Lalu bagaimana hasilnya? Luar biasa. Tim Sky berhasil memenangkan 7 dari 10 medali emas yang ada di Olimpiade itu. Dan 4 tahun setelahnya, kembali memenangkan 7 dari 10 medali emas di Olimpiade London. Bahkan dengan kekuatan dua atlet tim Sky bernama Bradley dan Chris, Inggris berhasil memenangkan 5 dari 6 kompetisi sepeda paling bergengsi di dunia, yaitu Tour de France. Dalam rentang waktu 10 tahun, dari 2007 sampai 2017, tim Sky berhasil memenangkan 178 kejuaraan dunia, 66 medali emas Olimpiade, dan 5 kali memenangkan Tour de France. Mereka pun dikenal sebagai salah satu tim sepeda paling sukses sepanjang sejarah. Oke, lalu apa hubungannya cerita ini sama cara pikir orang sukses? Mayoritas orang sukses memiliki satu karakteristik yang sama, yaitu mereka semua tidak pernah berhenti belajar. Mereka semua percaya kalau belajar adalah proses seumur hidup dan selalu ada tempat untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Mereka baca buku, ikut seminar, mencari mentor, dan mencari cara untuk selalu jadi 1% lebih baik daripada hari kemarin. Perkembangan kecil ini akan bercabang dan menyebar ke berbagai aspek kehidupan mereka, sehingga bisnis, keluarga, kesehatan mental, kesehatan fitness, kondisi finansial, dan berbagai aspek kehidupan lainnya akan menjadi lebih baik lagi. Ini juga salah satu tujuan gue membuat channel Animo Life ini. Semua informasi yang gue kasih itu bertujuan supaya kalian bisa jadi lebih baik lagi 1% setiap kalian nonton video gue. Amin. Gue percaya kalau dalam mencapai apapun, goals atau tujuan itu penting. Tapi yang lebih penting lagi adalah proses kita dalam mencapainya. Gue pernah bahas ini secara lebih detail. Kalian bisa tonton video yang berjudul Goals versus System yang pernah gue buat sebelumnya. Nah, kita juga nggak bisa lupa kalau di balik perkembangan ada juga penurunan.
ada beberapa aktivitas yang harus kita hindari karena bisa memberikan penurunan di dalam hidup kita. Kita nggak akan bisa jadi orang yang 100% selalu benar, tapi kita bisa mengurangi melakukan hal-hal yang memang udah jelas salah. Contohnya, waktu kita berolahraga, kita harus sadar saat teknik gerakan kita salah. Misalnya push up, pantat kita terlalu nonggeng. Nah, itu harus dibenerin. Contoh lain, dalam hal investasi. Misalnya, biasanya lu nggak pernah mengatur resiko dan asal membeli saham sesuai kata-kata orang aja. Nah, lu bisa coba untuk melakukan manajemen resiko dan mempelajari saham yang lu suka sebelum lu membelinya. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like kalau kalian suka, dan share kalau kalian merasa video ini bisa membuat kalian berkembang 1%. Gue juga pengen kalian share di kolom komen tentang apa sih sebetulnya arti sukses menurut kalian. Dan topik apa lagi yang kalian mau gue bahas di channel Animo Life ini ke depannya. Oke, that's all for today. Thank you for watching. Stay healthy and stay productive.